Cerita diawali dengan sebuah lukisan, dan itu adalah salah satu lukisan Margaret yang kemudian direplikasi berulang kali dalam produksi massal. Margaret mengemasi barang-barangnya dan membawa pergi putrinya yang masih kecil bernama Jane. Dia akan meninggalkan suaminya, sesuatu yang sangat tidak biasa pada masa itu. Mereka berkendara ke North Beach, San Francisco, tempat tinggal temannya, yaitu Diane. We're at North Beach. Look at you. Settled? How's Jane? Oh, Jane is gonna be able to. Diane memberitahu Margaret tentang galeri seni di kota itu. Try the Buddhist temple. You have a lot to learn. Karena harus menghidupi putrinya sendirian, Margaret melamar pekerjaan. You don't get many ladies in here. Sedangkan dia tidak memiliki pengalaman kerja. Namun, dia belajar di sebuah lembaga seni sehingga dia disuruh bekerja melukis ilustrasi di sebuah pabrik furnitur. Di samping itu, dia menggambar potret orang-orang di sebuah pameran seni luar ruangan, tetapi diabaikan begitu saja. Di sana, Margaret menarik perhatian Walter Keane yang menggoda wanita dan menjual lukisan pemandangan jalanannya di dekatnya seharga $35. Dia mendorong Margaret untuk lebih agresif dalam berjualan, mencoba meyakinkan seorang gadis muda untuk membeli potret, sebelum menyadari bahwa dia adalah putri Margaret dan model untuk karyanya. But that is me, to a Chinese boy. Looks me in the eye. Margaret dan Walter pergi ke restoran. Walter berkata mereka tidak perlu membayar karena Walter telah memberi mereka karya seni. Dia mengungkapkan bahwa Walter pandai membuat kesepakatan. Margaret bercerita tentang kehidupannya di Paris dan bagaimana Walter belajar di sekolah seni di sana. Lalu memuji karya Margaret dengan mengatakan bahwa Walter ingin melukis orang, bukan pemandangan jalan. Margaret melukis Jane di luar istana seni rupa. Jane menunjukkan bahwa kanvas Walter kosong, tetapi dia berkata bahwa dia perlu inspirasi sebelum dapat memulai. Walter bertanya kepada Margaret mengapa dia menggambar mata yang begitu besar, dan Margaret berkata bahwa mata adalah jendela jiwa dan mengatakan kepadanya, ketika dia masih kecil, dia tuli untuk waktu yang singkat. Dan dia mendapati dirinya menatap mata orang untuk membacanya. Seorang pria mengenali Walter, dan Jane mengetahui bahwa dia adalah seorang maklar dan bukan pelukis. Walter mengatakan kepadanya bahwa dia membenci pekerjaannya, dan yang dia inginkan hanyalah menjadi seorang seniman. Walter dan Margaret berbagi momen mesra di tempatnya, yang membuat Jane kesal. Saat memeriksa surat, Margaret mengetahui bahwa suaminya ingin mendapatkan hak asuh penuh atas Jane. It is beyond my capability. Yes. Walter melamarnya, mengatakan mereka dapat membesarkan Jane bersama. Why would we go to Hawaii? Paradise. Mereka pun menikah di Hawaii, tempat yang disukai Margaret. Dia melukis dan sekarang menandatanganinya dengan nama Kane. Kembali ke California, Margaret menceritakan semua tentang Hawaii kepada Diane. Diane yang telah berjanji untuk tidak pernah menyembunyikan perasaannya terhadap kekasih Margaret setelah pernikahan terakhirnya yang gagal, akhirnya memberitahu Margaret bahwa Walter telah bersama setiap wanita di dunia seni. Margaret mengatakan kepadanya bahwa dia tidak naif dan Walter adalah pemberi nafkah yang baik. Dia mendapatkan kue keberuntungannya yang memberitahu bahwa kesuksesan akan segera datang. On the threshold of untold. Walter mencoba menjual karyanya ke galeri seni dan dalam prosesnya mengganggu pemiliknya, yaitu Ruben, yang sedang mencoba menjual. Ruben mengatakan bahwa Walter hanya tinggal di Paris selama seminggu dan bertanya-tanya mengapa dia terus menciptakan pemandangan jalanan Paris. Walter menunjukkan kepadanya lukisan-lukisan Margaret Big Eyes, tetapi Ruben mengejeknya, mengatakan bahwa matanya seperti jeli kacang basi yang besar. Margaret dan Walter pergi ke klub jazz eksklusif bersama sambil mengeluh bahwa popularitas seni ditentukan oleh sebuah komite yang bertemu untuk makan siang.
Margaret berpendapat bahwa seni dibeli ketika seni itu berbicara kepada orang-orang. Tetapi Walter tidak setuju. Walter mencoba meyakinkan pemilik klub untuk membeli lukisannya. Ketika pemilik menolak, Walter menyarankan agar dia dapat menyewakan dinding untuk memamerkan karyanya. Walter mencoba mempromosikan karya seni di klub tersebut. Tetapi dia ditempatkan di dekat toilet dan tidak ada yang memperhatikan lukisan-lukisan yang tergantung di dekatnya. Seorang wanita mabuk tersentuh oleh salah satu lukisan Margaret. Walter kecewa mendengar bahwa wanita itu tidak tertarik dengan karyanya sendiri. Something wrong? Meskipun demikian, lukisan Margaret laku. Walter naik ke atas dan berkelahi dengan pemilik klub tentang penempatannya di dekat toilet. Kamera memotret perkelahian itu. Margaret membebaskan Walter dari penjara. Walter mengatakan bahwa dia membiarkan sepasang suami istri mengira dia melukis Big Eyes untuk mendapatkan penjualan. Margaret mengatakan agar Walter tidak melakukannya lagi. Saat Walter pergi ke klub lagi, tempat itu penuh dengan orang yang ingin tahu apa yang menjadi berita. Pemilik klub sangat antusias dengan semua aktivitas baru itu dan membuat keributan dengan Walter untuk membuat lebih banyak perbincangan. Nolan yang menjadi narator memperkenalkan dirinya kepada Walter. Dia memiliki kolom gosip selebritas dan ingin tahu lebih banyak tentang lukisan karya Walter. Walter mengejutkan Margaret yang sedang tidur dengan menunjukkan semua uang yang mereka hasilkan dari penjualan. Walter mengatakan bahwa dia butuh lebih banyak lukisan. Margaret melakukan apa yang dia sukai, sementara Walter melakukan semua hal yang menyenangkan di klub. Walter melakukan hal itu dengan sangat serius menjalankan pekerjaannya sebagai penjual. Margaret mengejutkan Walter di klub dan tidak sengaja mendengar Walter mencoba membuat beberapa wanita terkesan dengan mengatakan bahwa dialah yang melukis Big Eyes. Mereka berdebat secara pribadi. Walter mengatakan bahwa dia hanya mencoba menjual lukisan dan pembeli membayar lebih saat bertemu dengan seniman tersebut. Perdebatan itu terputus ketika seorang industrialis Italia yang kaya berjalan lewat dan ingin tahu siapa seniman itu. Ma guarda questi colori, ma Marta ti prego. He is enchanted by the paint. Margaret bingung harus menjawab apa, tetapi Walter angkat bicara, mengatakan bahwa itu adalah Walter dan akhirnya berhasil meraup penjualan senilai $5.000. And it wasn't even for one of you good ones. Setelah itu, Margaret mengatakan bahwa dia tidak jujur, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa mereka berdua adalah Ken. Jadi, sekarang mereka adalah orang yang sama. Dick Nolan melaporkan saat Walter mencari publisitas dengan memberikan lukisan kepada wali kota, seorang diplomat Soviet, yaitu Joan Crawford. Saat mereka memasang poster untuk mempromosikan pembukaan, Jane memberitahu ibunya bahwa dia ingat saat berpose untuk lukisan pada iklan tersebut. Margaret harus meyakinkan Jane bahwa ingatannya salah, dan Walter mengatakan bahwa dia meniru gaya Margaret saat membuatnya. Margaret pergi ke tempat pengakuan dosa dan mengakui bahwa dia telah berbohong kepada putrinya atas desakan suaminya, meskipun dia bukan orang seperti itu. Pendeta bertanya, apakah suaminya orang seperti itu? Margaret membelanya dan berkata dia hanya ingin menghasilkan uang agar mereka dapat membeli rumah. Pendeta mengatakan kepadanya bahwa sebagai seorang Kristen, dia tahu bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga dan dia harus mempercayai penilaiannya. God, management. Galeri kain dibuka. Diane ada di sana dan dia memberi isyarat kepada Margaret bahwa dia curiga Walter dikaitkan dengan lukisan-lukisan Big Eyes. Doesn't really strike me as Seorang pria bertanya kepada Margaret apakah dia juga melukis, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Walter ditanya tentang tekniknya dan ketahuan berbohong ketika dia mengaku telah melukis dengan cat minyak, padahal sebenarnya itu cat akrilik. Pria itu bertanya kepada Walter apa yang menginspirasinya untuk melukis gadis-gadis kecil. So where do you get your ideas?
Di rumah, Walter sedang menonton Perry Mason. Seorang kritikus seni muncul dan mengecam karya Kane karena dia tidak memenangkan penghargaan apapun dan hanya dikenal karena dipublikasikan oleh Dick Nolan. Oh, you can't. Di lantai atas, Jane hampir memergoki ibunya sedang melukis di ruang seni terlarang, tetapi diserempet oleh Walter yang menyuruh Jane pergi mengambil es krim dari truk di dekatnya. Margaret mengatakan kepadanya bahwa dia benci berbohong kepada putrinya, tetapi dia menunjukkan bahwa Jane sekarang memiliki dana perwalian. Dia bertanya kepadanya tentang karyanya dan mengatakan dia akan tampil di televisi untuk membelanya. Dan kemudian mengapa dia melukis potret Big Eyes. Did I experience? Di televisi, Walter mengklaim melihat anak-anak yatim piatu di Paris yang dilanda perang adalah hal yang menginspirasi karyanya. Para wanita di panel tersebut tersentuh. Galeri Kane menjadi semakin populer. Orang-orang merobek poster promosi dari tiang dan meminta tanda tangan mereka. Walter merasa kesal karena tidak ada dari orang-orang ini yang benar-benar ingin membeli lukisan mahal, tetapi menyadari bahwa mereka semua ingin mengambil poster. Dia mulai menjual reproduksinya seharga 10 sen masing-masing dan menyadari bahwa mereka dapat menghasilkan uang dari reproduksi tersebut. Di supermarket, replika Big Eyes dipajang. Margaret mengamati buku tentang numerologi dan kemudian teralihkan perhatiannya saat dia mulai melihat semua orang dengan mata raksasa. Dia pulang dan melukis potret baru dengan fitur memanjang dan mata kecil. Walter bingung saat melihatnya. Margaret mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menandatanganinya sebagai dirinya sendiri, sehingga dia dapat dengan jujur memberitahu orang-orang bahwa dia juga seorang pelukis. Walter menjadi paranoid dan mengatakan kepadanya bahwa jika ia memberitahu siapapun, kerajaannya akan runtuh dan mereka harus mengembalikan semua uang karena mereka telah melakukan penipuan. If you tell anyone we've committed fraud. I know. Dia pun menangis, mengatakan bahwa dia dikurung di kamar selama 10 jam dan dia hanya ingin mendapatkan pengakuan atas lukisan-lukisan barunya. Walter mengubah ini menjadi sudut pandang baru untuk publisitas. Sebuah keluarga pelukis, Dick Nolan, yang diwawancarai untuk cerita ini, memberitahu Margaret bahwa orang-orang tidak membeli karya seni wanita. Ketika dia berbicara tentang lukisan, Walter membungkamnya, menyuruhnya untuk tetap pada sudut pandang keluarga. Wawancara itu disela oleh Lily, seorang gadis berusia 10 tahun yang ternyata adalah putri Walter. Janie, come, join the fun. Margaret menariknya ke samping dan marah karena dia tidak pernah memberitahu dia tentang putrinya. Walter mengatakan dia seharusnya melakukan kunjungan sebulan sekali, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Di galeri, seorang pria mengagumi karya Margaret dengan gaya barunya. Pria itu bertanya mengapa Margaret menandatanganinya dengan inisial MDH. Mysterioso. Margaret menjelaskan bahwa dia menyukai angka 7. Letter of the alphabet. D is for. Walter menariknya ke samping dan menegurnya karena berbicara tentang numerologi. Di dekatnya, dua pria sombong mengecam karya seni tersebut, tetapi mengagumi Walter karena mengubahnya menjadi bisnis, menjual reproduksi dan kartu pos. Sekarang, Margaret dan Walter tinggal di rumah mewah dengan 5 kamar tidur yang berjarak 30 menit. Dian datang berkunjung, terperangah melihat luasnya rumah itu dan mengatakan bahwa Margaret sudah tidak peduli lagi. When we moved in, I thought that you couldn't be happier. Dian memaksa masuk ke studio seni Margaret. I want to see what the work. Please do not go down there. Walter Payne. Walter tiba di rumah, berpura-pura bahwa mereka berbagi tempat dan karya seni yang dipajang adalah hasil karyanya. Terjadi kecanggungan antara Dian dan Walter saat makan malam. Kemudian, Walter mengusirnya dan menyuruhnya untuk tidak pernah kembali lagi. Jane dan Margaret sedang bermain di luar. Dia masuk ke ruang lukisnya dan mengaku kepada anjingnya bahwa dia adalah orang yang melukis Big Eyes, dan tidak ada yang tahu selain anjingnya. Every big eye. And I'm gonna paint him. Dia memutuskan untuk melukis lukisan baru seorang wanita dengan anjingnya. Saat mencari kanvas kosong di dalam peti, dia menemukan setumpuk lukisan dengan pemandangan jalanan Paris. Tetapi semuanya ditandatangani oleh S. Chenik.
Margaret berlari ke ruang tamu dan menggores tanda tangan Ken di salah satu pemandangan kota Paris yang tergantung di sana. Ternyata tanda tangan itu awalnya adalah Scenic. Walter pulang ke rumah, membanggakan semua orang penting yang pernah bergaul dengannya. Dia berkata seorang pejabat tinggi dari Tiongkok sedang mengunjungi kota itu dan Margaret harus melukis anak kecil bermata besar atau sipit untuknya. Margaret menyarankan agar dia memberinya salah satu lukisan pemandangan jalan Paris miliknya. Walter ketahuan berbohong dan mengatakan bahwa Scenic adalah nama panggilannya di Paris karena murid-murid lain mengagumi karya seni Scenic miliknya. Scenic. How dare you accuse me of lying? Margaret tahu bahwa Walter berbohong dan mengatakan bahwa Walter melukis dengan nama itu dan menyadari bahwa dia belum pernah melihatnya melukis meskipun dia mengira pernah melukis. Dia bertanya apakah Walter pernah ke Paris. Walter mengakui bahwa dia selalu ingin menjadi seniman tetapi tidak pernah benar-benar memiliki bakat. Malam harinya, Margaret menolak untuk membiarkan Walter tidur dengannya dan mengatakan kepadanya bahwa ada 3 kamar tidur tambahan dan dia harus memilih satu. Beberapa hari kemudian, Walter mengetahui tentang pameran dunia New York tahun 1964. Saat makan malam, dia meminta Margaret melukis sesuatu untuk dipajang. Margaret menolak dan Walter mengatakan akan memukulnya jika dia tidak melakukannya. Have you whacked? I'll have you taken out. I know people. Kill me. Margaret menangis, mengejek Walter untuk menghabisinya setelah menyimpan rahasia mereka begitu lama dan menunjukkan bahwa Margaret tidak lagi memiliki teman. Walter tidak simpatik dan mengatakan bahwa akan ada 70 juta pengunjung ke pameran dunia dan mereka harus memamerkan mahakarya miliknya di sana. Margaret mengatakan kepadanya bahwa kamu tidak dapat mengumumkan sebuah mahakarya karena seorang Michelangelo membutuhkan waktu 4 tahun untuk melukis Kapel Sistina. Walter mengatakan kepadanya bahwa UNICEF mensponsori Hall of Education dan menyarankan dia membuat lukisan seukuran sinerama yang menunjukkan anak-anak di dunia. Margaret kesal karena dia mengatakan seni tidak dapat dibuat-buat, itu harus diilhami. Walter tidak memahami konsep ini. We can finally give back. Margaret bekerja keras di ruang lukisnya untuk membuat karya tersebut. Marah karena beban yang sangat berat. Ate all of your youthful experiments, all of those. What about dinner? Mom? Malam itu, Jen lapar dan ingin makan malam. Dia menggunakan kunci untuk masuk ke ruangan lukis. Di sana, dia melihat ibunya sedang mengerjakan karya agung untuk pameran dunia. Jen mengatakan bahwa ia tahu ibunya adalah seniman sejati. John Kennedy, seorang kritikus seni senior di New York Times, mengecam pameran tersebut. Will represent the aspirations of children. Seorang pemimpin sipil memberitahu dia bahwa karya tersebut tidak dipilih. Tetapi Ken menghubungi mereka secara langsung dan mereka memutuskan untuk mengikut sertakannya setelah berdiskusi di sebuah jamuan makan siang. Sementara itu, Walter mengadakan pesta besar yang dipenuhi orang-orang penting untuk merayakan keberhasilannya. Margaret menyebutkan bahwa dia ingin bercerai. Walter dibuat bingung ketika dia diberi ulasan pedas John Kennedy tentang pameran. How could anybody say something? Who wrote this? John Kennedy mengatakan kepadanya bahwa karyanya Kids, No. Why does someone become a critic? dan Walter mencoba menusuknya dengan garpu. Keens. Kembali di California, Walter masih mengamuk dan sekarang mabuk. Dia mengatakan akan menuntut Kennedy, lalu berteriak pada Margaret karena mengkhianatinya dengan lukisannya. Castle you cannot. Dia mulai melemparkan korek api ke Jane dan Margaret. Mereka berlari ke ruang melukis dan mengunci diri. Dengan gila, dia mengawasi mereka melalui lubang kunci pintu, kemudian melemparkan korek api ke dalam. Margaret menginjak-injak api dan kemudian melarikan diri bersama Jane. Mereka pergi. Margaret memberitahu Jane di dalam mobil bahwa mereka akan memulai hidup baru di Hawaii. We're getting my girl. Beberapa waktu kemudian, Margaret dan Jane mulai hidup mapan di Hawaii. Walter menelepon Margaret
karena Margaret telah mengirimkan surat cerai padanya. Walter mengingatkan Margaret tentang usaha mereka dan mengatakan tidak akan setuju untuk berpisah kecuali Margaret menandatangani hak atas setiap lukisan yang pernah diproduksinya. Margaret setuju karena perceraian lebih penting baginya. Hal ini mengejutkan Walter. Walter bertanya tentang aliran pendapatan di masa mendatang. Walter mengatakan Margaret ingin 100 Walter Kane lagi. Margaret tidak keberatan. Dia terlalu protektif terhadap Jane yang mengatakan kepadanya bahwa dia perlu berteman. Dia terlalu paranoid membiarkan siapapun datang karena takut mereka akan mengetahui bahwa dia adalah orang yang menciptakan karya seni Walter. Suatu hari, dua saksi Yehowa datang ke rumah dan berbicara kepada Margaret tentang Alkitab. Setelah berdiskusi panjang, kedua wanita itu meyakinkan Margaret bahwa kejujuran itu penting. People treating each other poorly. Men will be lovers of themselves. Saat Walter menerima karya seni berikutnya, karya tersebut ditandatangani oleh MDHK. Dalam sebuah acara radio Hawaii, Margaret mengakui bahwa dialah pelukis sebenarnya dari karya yang dikaitkan dengan Walter Kane. Hal ini menjadi berita nasional. I am. You know what pissed me off? Instead of a respected journalist, like, who would want? Walter menemui Dick Nolan, mengklaim Margaret sudah gila dan menggunakan sketsa yang dikaitkan dengan tahun 1946 sebagai bukti bahwa dialah pengarangnya. Oh, that much about that. Margaret sangat marah dan para saksi Yehowa mendorongnya untuk memperjuangkan kebenaran. Jane menyarankan untuk mengajukan gugatan hukum. Margaret menurutinya, menggugat Walter dan surat kabar yang menerbitkan versi ceritanya atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. The case of Margaret Keane versus Walt Hawaiian history. Para wartawan menyerbu gedung pengadilan di Hawaii. Dunia seni ramai membicarakannya. Bertanya-tanya, apakah Margaret benar-benar pelukis sejati atau dia hanya mantan istri yang sakit hati? Margaret berjalan melewati para wartawan tanpa sepatah kata pun. Tetapi Walter berhenti dengan angry. This woman's some psychiatric help. Pengadilan dengan cepat menolak gugatan pencemaran nama baik tersebut dengan alasan bahwa Margaret telah menguatkan ceritanya dalam hampir 700 artikel selama 10 tahun. Truth, Mrs. Keane has contributed, so the charge against them is dismissed. Pengacara mahal editor surat kabar tersebut pergi dan Walter menyadari bahwa dia masih harus membela diri terhadap fitnah tanpa perwakilan hukum. Dia setuju untuk membela diri, menjelaskan bahwa dia selalu menjaga dirinya sendiri dan tidak membutuhkan sewa jasa untuk membela namanya. Surat kabar memberitakan kisah ini dengan Dick Nolan menunjukkan bahwa Walter tidak layak untuk mewakili dirinya sendiri. Di persidangan, Walter mencoba memberikan pidato kepada juri tetapi ditegur oleh hakim karena tidak mengajukan pertanyaan kepada Margaret. Dia bertanya mengapa Margaret mau mengikuti rencana itu dan Margaret berkata bahwa dia dipaksa dan Walter telah menguasainya. Possibly have. You had me in. Margaret merasa tidak punya pilihan lain dan memberikan lukisan-lukisannya membuatnya merasa seperti kehilangan seorang anak. I allowed him, but I was weak. Walter meyakinkan Margaret bahwa tanpa keterampilan penjualan dan promosinya, mereka tidak akan pernah menghasilkan uang dan mampu menghidupi keluarga. Margaret memanggilnya Jekyll dan Hyde, mengingatkan Walter tentang ancamannya untuk menghabisinya jika Margaret mengatakan yang sebenarnya. Constantly criticizing me. Where? Your Honor. But the rest of us have no interest in what. Walter mempertanyakan dirinya sendiri, berlari, maju mundur masuk dan keluar dari kursi saksi untuk melakukannya. Dia membanggakan semua orang penting yang pernah ditemuinya dan semua tempat yang pernah dikunjunginya, membuat juri mual. Natalie, entire life. You're done. Hakim akhirnya menghentikannya, mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kasus dan cara terbaik untuk membuktikan siapa yang melukis lukisan Big Eyes adalah dengan masing-masing melukis. Looking for a master, but is 1 hour enough? Medical supplies. So, Dia memberi mereka waktu 1 jam. Margaret bekerja dengan mantap, tetapi Walter ragu-ragu. Dia akhirnya mengklaim lengannya terlalu sakit karena cedera, sehingga dia tidak bisa memegang kuas. Pada akhirnya jelas bahwa Margaret mengatakan yang sebenarnya.
Di luar, Margaret memamerkan lukisan yang dibuatnya di pengadilan dan memberitahu seorang reporter bahwa dia menyebutnya bukti 224, bahwa Margaret memenangkan kasus tersebut dalam semua hal, pencemaran nama baik, tekanan emosional, reputasi yang rusak, dan lain-lain. Dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan uang, dia hanya menginginkan penghargaan atas karyanya, dan sekarang dia merasa telah mendapatkan kembali karyanya. Margaret menemukan kebahagiaan di Hawaii dan akhirnya pindah kembali ke San Francisco membuka galeri baru.